Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Super Kemala Arabi Hanifida, dan terhormat kepada orang tua saya yang di rumah. Semoga sehat selalu dan keluarga saya, teman-teman saya dan guru-guru saya semuanya, semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini aku pakai papan. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang berkembangnya Islam di daerah Asia Tenggara. Nah, di sini saya jelaskan ada 4 negara yang akan dibicarakan, yaitu pertama ada Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand dan Vietnam. 5 negara ya. Jadi pertama yaitu di Malaysia. Malaysia yaitu pertama-tama mengenai penduduk Malaysia yaitu 22.229,40 juta jiwa. Nah, dalam skemanya yaitu Islam ada 53%, kemudian Buddha ada 17%, Konghucu 11%, Kristen 8,6% dan Hindu ada 7%. Nah, kemudian paslon nomor 2 kemudian bahasa asli dari Malaysia yaitu bahasa Melayu dan bahasa Islam dan Islam resmi. Kemudian dari Islamnya Malaysia sendiri yaitu pertama dari masyarakat pendatang yaitu masyarakat Muslim, contohnya dari Jawa, India dan lain-lain. Kemudian ada juga masyarakat yang non Muslim yaitu dari Cina, dari India dan juga dari yang lain-lain, dari India dan Cina. Nah, di sini jelaskan dari Azumardi, siapa namanya? Azumardi berpendapat bahwa masuknya Islam ke Malaysia itu ada 3 teori, yaitu pertama ada yang dari Baghdad atau dari Arab, kemudian ada dari India, Samarkand, India, kemudian ada juga Bengali yaitu dari Bangladesh. Nah, Bangladesh. Kemudian ada juga dari segi perkembangan Malaysia yaitu ada pola bottom up dan top down. Nah, bottom up itu apa? Bottom up yaitu dari bawah ke atas. Contohnya yang menganut Islam itu yang kecil-kecil dulu, masyarakat miskin kecil yang di bawah-bawah, kemudian makin dikenal kerajaan dan jadi satu negara Islam semua. Seperti itu. Kemudian ada juga pola top down yaitu dari atas dulu ke bawah, kebalikan tadi yaitu kerajaan dulu kemudian memperkenalkan kepada para masyarakatnya. Dan pada 1980 Malaysia ini berkembang sekali dalam Islamnya dan hampir menguasai satu negara penuh. Hanya Islamnya banget sekali. Di sini jelaskan 53% ya. Kemudian yang nomor 2 yaitu negara Brunei Darussalam, yaitu dari pemerintahan Syarif Ali pada 1425, yaitu Malaka jatuh kepada Portugis pada 1511 dan Brunei Darussalam memilih ahli agama pilihan Brunei untuk pengembangan penyebaran Islam di Brunei. Kemudian Sultan Ruqyah itu membuat membuat organisasi Islam untuk menyempurnakan ajaran Islam di Brunei tersebut. Jadi tugas organisasi tersebut adalah untuk mengajarkan atau memperkuat, contohnya bagi yang karyawan-karyawan baru ataupun masyarakat baru, memperkenalkan dan makin memperkuat di Islam Brunei Darussalam. Kemudian di masa Sultan Hasan masih berusaha penyempurnaan lagi dan memperkuat dan membuka organisasi. Kemudian ada juga Sultan ke-29 yaitu untuk bisa memerdekakan Brunei Darussalam. Pokoknya akhirnya pada Sultan ke-29 ini akhirnya bisa memerdekakan Brunei Darussalam dan menjadi negara yang Islam. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Thailand. Thailand adalah suatu negara yang
dalamnya itu mayoritas Buddha, kemudian Islam, contohnya yaitu dari 1.000 penduduk, dari 6 juta penduduk, Islamnya itu hanya 1.000 di sini. Kemudian masuknya Islam di Thailand yaitu pada abad 19 karena proses kerajaan Islam dan kerajaan Vietnam itu saling berperang pada masa itu dan lewat Thailand dan tersebar. Kemudian ketika akhir abad 19 makin pesat juga Islam di Thailand seperti pada Brunei Darussalam dan Malaysia. Kemudian di daerah Filipina yaitu Islamisasi itu ada 4 tahap. Pertama yaitu jumlah penduduk meningkat. Contohnya jumlah penduduk muslim itu awalnya 5 juta menjadi 19 juta penduduk. Kemudian ada juga penduduk pindahan muslim. Contohnya dari Brunei pindah ke Vietnam, dari Indonesia pindah ke Vietnam dan lain-lain. Kemudian ada juga perang dan pemerintahan dari Vietnam itu sendiri yang membuat penyebaran Islam makin sempurna. Kemudian tahap ini juga dilakukan selama 5 abad, makanya di Filipina juga banyak orang yang Islam. Kemudian yang terakhir yaitu di negara Vietnam, yaitu pada abad ke-17 masuknya Islam, yaitu dominannya karena perdagangan. Contohnya dari India, Persia, Arab dan lain-lain yang mendatangkan agama Islam. Kemudian pada abad 14 yaitu Putri Champa dari kerajaan Indonesia menikah berkeluarga di Vietnam dan aku ngomong apa ini? Pokoknya berkembang biak berketurunan di Vietnam. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.